Pura-pura tak tahu seperti dia tahu. Ku jadi sendiri setelah dia tahu. Ku takkan mengulangi sedihnya hati ini. Pura-pura tak tahu, padahal dia tahu. Ku jadi sendiri seperti dia tahu. Ku takkan mengulangi sedihnya hati ini. Maafkan diriku yang telah menyakiti dan melukaimu. Kasih, sadarku telah hilang, terbawa emosi dalam hayalanku, dalam hayalanku. Halo, ya. Oke. Baik, ya. Ini Pak Titonya. Pak, iya. Ya. Oke, case-nya kenapa ada yang salah atau bagaimana? No problem, oke, no It's problem. okay. Udah lupa gini. Ya, oke, udah Oke. good. Oke. Good. Bisa Nah, kita ulang lagi ini ya? Keisha lagi di TV langsung. Tidak ada ulang-ulang. Pemirsa, Keisha lagi di senang TV sekali langsung, oke? pada hari ini. Tadi. Sudah. Oke, Branda akan menghadirkan No, stop. tamu-tamu yang cukup istimewa. Mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus dari Yayasan Bina Abiakta. Boleh kita tepuk tangan sama-sama. Tadi itulah penampilan dari Yayasan Bina Abiakta. Dan mungkin Anda masih ingat dengan tadi penyanyinya, mungkin masih ingat-ingat lupa zaman-zaman dulu kala ya. Ya, inilah Mas Tito Sumarsono yang akan menjadi bintang tamu kita pada hari ini dan bersama dengan narasumber lainnya. Yang sekarang ini Mas Tito memiliki kegiatan khusus yaitu membina ya untuk musik. Mengajar. Kecepatan Ya. bagian case-nya mau diulang lagi pura-pura tidak Oke. tahu. Oke, Lagi sekarang nih. Mbak Tito mau ngobrol dulu boleh? Nanti Boleh habis Mbak Tito mau ngobrol main dulu? lagi pura-pura Iya, tahu. oke, Ya, nanti kita boleh. main lagi, oke. Ya, boleh Itu Kis ya. pencet tadi It's Ya. okay. Nanti kita ulangi lagi. Baik, selain dengan Mas Tito nanti ya, kita akan berbincang juga di sini sudah ada Mbak Sita dari staf pengajar dan juga Joy ya, salah satu murid dari Yayasan Bina Abiakta. Yeah. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Okay. And how about you? I'm fine, thank you. Oke, we'll talk later ya, Joy ya. Dan pemirsa, pada hari ini memang kita akan berbincang mengenai bagaimana sebetulnya aktivitas dari Mas Tito Sumarsono dan juga bagaimana sebetulnya apa yang dilakukan oleh di Yayasan Bina Abiakta untuk membina anak-anak berkebutuhan khusus ini, sehingga tadi mereka bisa bermain musik dengan indah ya, bisa begitu ceria memainkan musik, dan ini juga tidak lepas dari bimbingan para guru-guru di Yayasan Bina Abiakta. Baik, saya ke
Pak Tito dulu nih. Pak Tito, sebetulnya apa sih sekarang yang dilakukan dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini? Memang sudah 2 tahun ini ya, saya hampir 2 tahun ya Bu ya. Ya. Saya mengajar les musik tadinya, kursus musik. Ternyata anak-anak merespon. Memang awalnya saya juga dulu waktu pertama kali ditawari untuk masuk mengajar anak-anak di Bina Abiakta ini, yayasan ini, saya agak ragu karena saya nggak kenal autis. Saya nggak tahu, tapi karena memang ada satu artinya buat saya sesuatu yang sangat baru, saya coba. Ternyata saya datang waktu itu Ibu Sita yang melihat saya, cuman ada rekomendasi dari Ibu Sita bahwa kayaknya bisa Pak, gitu. Padahal saya juga nggak tahu bisanya bisa apa nih Bu, saya bilang. Kayaknya Bapak bisa karena aura dulu pertama mungkin ya, karena kita mesti mood dulu sama anak-anak cocok. Itu modal saya pertama. Kalau untuk yang ngajarin nanti bagaimana, itu buat saya nol sama sekali. Tapi kalau musik, memang saya bermain musik dari dulu. Akhirnya saya coba pendekatan sama mereka, mengenali alat-alat musik. Ada yang beberapa merespon gitu. Sampai akhirnya sekarang anak-anak Bina Abiakta semua itu saya ajarin musik gitu. Dari yang pertama sampai tingkat yang sudah, yang memang ya ini yang dibilang special 1, yang memang udah mereka udah sering main di mana-mana gitu. Oke, pengalaman pertama waktu mengajar musik kepada anak-anak di Yayasan Bina Abiakta, bisa cerita nggak Mas? Masih ingat ya kira-kira apa yang paling berkesan saat itu? Kalau pertama saya bingung, yang pertama bingung, karena saya nggak tahu mau mulai dari mana. Tapi karena memang mungkin waktu saya berangkat itu saya cuma mohon aja ada petunjuk gimana caranya bisa ngajarin anak-anak ini, karena saya sendiri di musik itu otodidak. Tapi saya hanya boleh dikatakan, saya dulu bermain musik, tapi boleh dikatakan saya seorang komposer gitu. Tapi di sini saya punya tantangan yang begitu anak-anaknya bisa, ini nikmatnya setengah mati buat saya gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri begitu ya? Itu yang Mas, ya? saya bilang yang jarang bisa saya dapat di luar. Jadi setelah saya coba untuk saya merasa pengen udah deh, ini semua demen dari sini, saya bilang. Ya udah saya coba. Ternyata anak-anak merespon, dan ya sekarang saya merasa anak-anak ini udah oke lah, udah bisa main di mana-mana. Jago-jago tadi seperti kayak saya tahu kapan salah, kapan Iya, benar dia tahu ya. Dia lucu, dia lucu. Chat, jadi Dia pengen mainnya harus perfect, Harus dia lucu. perfect ya, semuanya harus baik sebetulnya ya. biar semangat, maksudnya ulang lagi Oke, biar semangat. good. Iya, Nanti that's terakhir very lagi good. kurang semangat karena gini. Oke. Good. Yes. Ya ini juga tangan dinginnya Mas Tito tentunya sehingga Casey sampai seperti itu ya. Ya, Harus benar-benar sempurna ternyata dalam main musik. Saya belajar dari mereka. Artinya saya belajar dari anak ini tentang kesabaran. Saya ini kurang nggak sabar. Oke. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari dari mereka begitu. Ya Mas itu begitu sampai terharunya ya, mungkin memang akhirnya mungkin menemukan kedamaian juga Mas dengan mengajar anak-anak di Bina Abiakta. Saya sangat enjoy banget gitu. Walaupun tadinya buat saya sangat berat karena saya nggak tahu mesti ngajar dari mana, tapi begitu saya bisa bikin mereka main, senang banget. Dan ini sesuatu yang saya bilang nggak bisa saya dapat lagi di luar. Gitu. Kadang-kadang kalau saya ditanya, memang saya selalu begini karena saya merasa bahwa ini bukan saya. Oke. Apa namanya? Kalau saya mungkin saya tahu kemampuan saya di mana gitu. Tapi kalau sampai anak-anak dibilang, weh kok anak-anak bisa ya, anak-anak itu main band kok bisa ya? Karena memang saya juga pernah baru ngajar kira-kira 6 bulan. Saya ingat banget ada teman saya di Amerika datang, dia bilang, tuh ngajar apa? Ngajar musik, dia bilang. Musik apa? Anak-anak otis. Nggak mungkin. Main musik, saya bilang. Bukan main solo. Kalau solo saya lihat, dia bilang, kalau solo saya sering lihat banyak, masih tau, jago-jago di Amerika. Tapi kalau gabung saya belum pernah. Nah itu buat saya juga excited, karena saya juga nggak tahu. Apakah benar anak-anak ini dianggap super. Tapi dalam saya pribadi, saya belajar anak-anak ini, anak-anak jenius. Makanya saya diajarinnya apa? Pertama yang buat saya tanpa hikmah buat saya adalah kesabaran. Yang saya orang nggak sabar, tapi begitu saya ngajar mereka, saya bisa sabar. Karena ini terus terang, kalau nggak sabar, saya nggak mampu ngajar mereka. Oke, kita boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Tito. Iya, dan saya ke Mbak Sita juga ya. Mbak Sita sebagai salah satu tim pengajar di Bina Abiakta, ini memang memilih musik sebagai salah satu cara untuk mengembangkan anak-anak di sana. Sebenarnya sebelum Pak Tito datang itu cuma mimpi.
Dia mimpi bahwa oh ya suatu saat nanti kita akan punya band yang membersnya adalah anak-anak kebutuhan khusus, ya. Kemudian saya juga menilai bahwa dengan tadi anak-anak ini perilakunya ketika memulai itu perilakunya masih belum beraturan, sebagian besar belum beraturan. Kemudian ketika saya kenal Pak Tito, kebetulan saya kenal dari suami saya, menawarkan kepada Pak Tito untuk datang ke sekolah saya. Ternyata Pak Tito pertama kali datang itu saya melihat saya sendiri dengan guru-guru amazed. Biasanya anak-anak ini kalau ada guru baru itu dikerjain. Oh ya? Ya, dikerjain. Tapi saya lihat loh kok murid-murid saya bisa duduk rapi di depan Pak Tito yang bermain gitar. Tapi Itu sebelumnya satu sudah ada lagu. guru yang pernah juga Sudah seperti ada, itu? sudah ada, tapi pada saat itu lebih teoretikal. Jadi anak-anak kita tuh perilakunya sangat sulit dikendalikan pada Jadi saat mereka harus itu. langsung Melihat prakteknya langsung ya? prakteknya, dan itu sempat diketawakan juga, mana bisa orang anak itu seperti Rama masih rocking, Rama itu masih nusuk-nusukin jarinya pakai pensil, ya. Nah, kemudian saya bilang, Pak Tito bisa nggak? Saya ingin murid-murid saya bermain musik, memegang alat. Bukan cuma bermain musik, tapi memegang alat dalam satu band. Ya, Rama sama sekali belum bisa main bass gitar. Rama ini belum bisa sama sekali. Dia cuma bisa nusuk-nusukin jarinya pakai pensil. Saya bilang, Pak Tito berani nggak ngajarin Rama main bass gitar? Karena dia sensornya besar sekali di jari jemarinya. Ternyata dalam hitungan berapa kali doang ya Pak ya? 2-3 kali Rama sudah bisa main. Hanya 2 kali, 3 kali Dua bisa kali langsung bisa memegang. Ketika saya kirim fotonya ke ibunya dia megang bass gitar, ibu cuma bilang, itu gaya doang. Katanya. Tapi padahal sekarang Rama ini termasuk salah satu anak dari 24 anak autis di dunia yang masuk di Boston Conservatory di Amerika, terdaftar. Satu-satunya dari Indonesia. Dia yang diterima di sana. Itu cukup bergengsi di Boston Conservatory. Iya. Ya mungkin bisa lihat Rama yang sedang pegang bass gitar. Selamat ya Rama. Keisha, are you listening? Oke, baik, kita akan nanti lanjutkan lagi perbincangan mengenai hal ini. Pak Tito. Iya, nanti Ya. Kesia boleh sambil main, silakan Later, ya. sekarang. Keisha, kasihan Keisha. Boleh, silakan Kesia boleh main. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan kembali bersama Anda. Silakan Kesia untuk main. Stop, Pak Tito. Ya, pemirsa masih bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus di Yayasan Bina Abiakta dan juga bersama tim pengajar di sini. Dan juga kami ada sejumlah orang tua yang hadir di sini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami di JAK TV. Dan iya, ada Kesia juga di sana ya bersama dengan teman-teman yang main musik. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita saksikan bersama bagaimana sebetulnya kegiatan Mas Tito Sumarsono saat mengajar di Yayasan Bina Abiakta. Mereka tampak riang dan aktif, silih berganti memainkan alat musik bak seorang pemain musik profesional. Mereka adalah anak-anak penyandang autis yang menempuh pendidikan di Yayasan Bina Abiakta Shelter Workshop, Jakarta. Di tempat ini, anak-anak autis dibina agar kelak bisa hidup mandiri. Kita berikan juga matematika, kita berikan bahasa Inggris, kita berikan juga IT, kita berikan science, kita berikan social studies, kita berikan physical education, kita berikan art and craft, dan kita berikan music. Ini mata pelajaran yang mereka pelajari, dan setiap akhir semester mereka mendapat raport. Kelebihannya sebenarnya kita ini bukan sekolah, kita shelter. Jadi kita tidak ada batasan umur ya. Kalau di sekolah itu kan bisa sampai umur 18 tuh selesai. Ya, kalau di kita nggak ada batasan umur. Jadi anak-anak ini akan tua bersama kita. Kelebihannya adalah karena kita di sini memodifikasi perilaku anak itu disesuaikan dengan umur. Selain pelajaran umum yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan mereka, di tempat ini para siswa diajarkan bermain musik. Sesudah ada pelajaran musik, itu betul-betul menjadi lebih tenang. Jadi pelajaran musik menurut saya, musik terutama sekali bukan musik teori, tapi musik praktek, itu betul-betul untuk
behavior anak itu bagus. Karena sampai dengan hari ini, anak-anak lebih tenang, lebih bisa mengikuti instruksi guru, tidak pernah tantrum sering. Dulu tantrum itu hampir tiap hari. Kalau sudah tantrum itu anak-anak harus ditangani oleh minimal 5 orang guru. Jadi saya kenalin dulu lah. Saya bilang, Bu, saya bawa bass, saya bawa gitar. Mereka kalau untuk main gitar agak sulit ya, karena 6 senar. Terus tangannya juga agak sulit. Akhirnya saya bawa bass. Ada salah satu murid saya namanya Rama tertarik dengan main bass. Kita memang sudah memimpikan anak-anak ini akan bermain band. Tapi pada saat itu anak-anak itu perilakunya tuh masih belum bisa diatur ya, belum bisa di-manage. Kemudian kita mencoba memakai pendekatan yang teoretikal. Ya, mereka teratur memainkan not balok dan sebagainya, tapi tidak bisa gitu. Ini semua awalnya dari mimpi, Pak. Kita ingin anak-anak ini bermain musik. Nah, kemudian kita punya mimpi, tapi nggak ada yang merealisasikan. Kita ketemu Pak Tito, ternyata Pak Tito bisa mewujudkan dan punya passion yang sama. Iya. Ya, saya kagum sekali dengan disampaikan dengan Bu Sita tadi bahwa ini semua berawal dari mimpi, tapi ternyata bisa jadi kenyataan dan ini adalah sedikit hasilnya mungkin yang bisa kita lihat sama-sama ya. Baik, kita juga punya Joy di sini. Hai Joy. Can you playing band too with your friends? Yes. What do you play? I play drums. Drums. Okay. Do you have a good time when you in Bina Abiakta? Yeah. Okay. And then what do you think about your teacher, Mr. Tito, and then Miss Sita? Yeah. What do you think about him? They're good. Mm-hmm. They're good and nice. Mm-hmm. They're So you good can and play nice. drums after he teach you drums. Yeah. But he teach me to learn to play the drum as simple. I was playing the drum make in simple and carefree with Kisah Cintaku, Okay. Jangan Menyerah, Separuh Jiwaku Pergi, and other more things. Okay. Can you sing some lyrics? Some Yeah. the songs that you have told me. The song is The White Christmas. We wish you a Merry Christmas. Okay. What is your favorite one? So your song. Luckily in love. Okay. Can you sing it for me? Yes. Luckily I'm in love with my best friend. Lucky to have been what I have been. Lucky to be coming home again. Okay, that's very good, Joy. You are very good. Rupanya Joy ini penggemar Jason Mraz ya. Jason Mraz, Lucky. Lagunya Jason Mraz it's Lucky. Okay. Yes. Thank you, Joy. Thank Okay. you, Ibu Sela. Yes, you're welcome, Joy. Okay. Oke, baik ke Mas Tito lagi. Mas Tito, ini sambil mengajar anak-anak juga tampaknya tadi saya lihat ada juga mungkin sambil olah tubuh juga ya untuk sambil bermain musik begitu. Iya, itu Bu Sita ngajarin mereka kalau kita main lagu, kebetulan lagu-lagu riang gitu, supaya mereka nggak ngantuk juga. Jadi dia suruh bergerak gitu, karena bagus kan buat dia gerak gitu.